Oke Mas Indra, mungkin bisa dimulai Mas untuk materinya Mas. Silahkan. Oke, baik. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Izinkan saya untuk melanjutkan sharing terkait dengan Flutter ya, start building UI-nya. Minggu kemarin belum tuntas semua, jadi hari ini saya coba lanjutkan untuk ada 6 widget yang mungkin akan saya coba bedah ya. Yang pertama ada text, image, sama icon ya. Terus text field, button, dan gesture detector atau Inkwell ya. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas, dan mungkin kalau nanti setengah jam kali saya batasin untuk kita diskusi kali ya, tanya jawab gitu ya. Berarti 10:30 saya akan stop gitu. Terus ya langsung aja ya, saya untuk live coding kita bareng-bareng. Oh ya, yang pertama selanjutnya mungkin bisa di-download juga atau di check out projectnya. Ini saya update terakhir. Nanti check out aja yang di branch Fugi Sharing ini ya. Terakhir tuh activity-nya saya sudah push icon ya, terkait dengan icon. Itu nanti sama-sama aja, kalau mau sambil ngoding, sambil lihat codingannya silakan di check out. Nah, ini saya coba running aplikasinya. Kemarin saya di projectnya itu saya coba tambahkan beberapa atribut grup kita ya, dari icon, terus color tone, sama yang terakhir saya nanti coba akan kasih unjuk juga. Ini sebelum masuk ke itu ya, pembahasan widget ya. Nah, ini saya bikin apa namanya, flash page ya, flash page, splash ya, splash itu, splash page. Terus ini saya homepage-nya kemarin saya kasih sliver apa, app bar ya. Terus ini kemarin beberapa coret-coretan bantu Mas Egit sama Samsul ya tadi pagi untuk apa, bedah pertanyaannya itu. Nah, di sini kemarin saya sedikit bahas sebentar ya, pakai ini library-nya Flutter Native Splash. Nah, mungkin udah ada yang pernah coba ya untuk splash screen-nya. Tinggal nanti di set aja apa, image-nya apa, background image-nya apa. Terus ini ada bagian branding sama setapan yang lain. Sehingga kalau kita lihat di sini ada inisialisasinya ya, Flutter splash screen. Terus dia minta untuk di stop manakala meload satu halaman tertentu. Nah, di sini saya di main screen ini saya remove ya. Nah, jadi kalau ini kita komen terus kita ulangi, harusnya dia nggak akan pernah selesai splash screen-nya. Kemarin juga ada logo yang saya rekomendasi atau saya propose buat teman-teman. Logo ini sama satu lagi yang merah putih ya. Nah, mungkin beberapa ada yang prefer ke sini. Nah, ini kalau kita lihat ada background image splash BG ya, saya buat splash BG. Terus ada branding. Ini branding sebenarnya image, jadi teks tapi saya jadikan image. Nah, ini saya kemarin ngira-ngira sendiri ya, maksudnya udah tak implement di project sebelumnya. Memang ada space di bawahnya supaya dia agak naik ke atas.
Kalau kita samaratakan dia sebenarnya agak ke bawah banget gitu. Sama satu lagi untuk image-nya, Fuji logo splash. Nah ini, jadi dia agak ke tengah. Oke, itu paling sebagai awalan dan atribut dari project ini. Saya coba kembalikan lagi di main screen-nya. Saya remove ya. Nah ini harus di stop sih. Enggak ya. Tadi dia bisa. Oke. Nah terus yang terakhir untuk atributnya saya tambahkan satu kelas untuk palette.dart. Nah ini sebenarnya saya lupa cara ngegenerate colornya. Jadi main colornya ini, terus sama toolsnya itu kalau nggak salah website ya, saya lupa. Dia nanti ngegenerate colornya menjadi lebih terang atau lebih gelap. Nah ini saya coba pakai yang primary dulu ya. Jadi ada satu file namanya palette. Di sini setapannya seperti ini, ada static hex colornya, terus dimasukkan ke material color. Nah terus ini kalau kita lihat kan di sini biru ya, biru, terus app barnya juga biru, button defaultnya juga biru. Nah ini kita coba masukkan color yang sesuai dengan karakteristik kita atau apps-nya, yaitu ada di bagian app ya. Nah di bagian app ini, di bawah material ini, terus di property theme data, ini ada primary swatch namanya. Nah primary swatch ini kita set kelas yang tadi, palette.fuji_primary. Nah kalau kita save, nah dia langsung berubah mengikuti primary dari color kita. Jadi ini kita nggak usah set satu-satu, dia otomatis primary-nya akan masuk ke akan ngeset semua color yang ada di kita. Nah gitu. Ini cukup membantu kita untuk mengeneralisasi sebuah color dari apps ini. Itu ya, simple sih. Nanti silakan aja dicoba. Ini coba saya hapus dulu. Heading palette Fuji. Get push origin Fuji sharing. Oke, nanti silakan di pull kalau mau nyoba. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu button nih, saya coba grouping pembahasannya. Kalau klik di sini, nah ada dua ini, Flutter text, image dan icon, sama text field, button, gesture detector, sama inkwell. Oke, kita masuk ke Flutter text dulu kali ya. Nah di sini mungkin saya akan bahas beberapa properti dari teks yang mungkin agak detail ya, pelan-pelan aja. Saya coba sambil ngapalin juga ininya, propertinya. Bentar ya. Oke. Nah ini kalau masuk ke Flutter text, kalau kita masukin, kalau kita cek, ini sambil belajar juga DevTools. Ya, kalau teman-teman klik DevTools terus open widget inspector page, kita bisa langsung ngedetect file mana yang sedang aktif ya. Kita tunjuk aja, terus kita ke sini. Nah, dia akan nunjuk ke mana nih? Text screen ya, di text screen. Nah, oke, saya pin dulu. Oke, yang pertama, ini biar enak kita bikin list view aja. Children, kita kasih padding.
Edge inset 16. Latar teks. Nah, saya punya teks di sini. Pastinya teks ini kita tahu ada style ya. Style, terus kita panggil teks stylenya. Terus kita coba cek beberapa propertinya. Pertama pastinya font size. Font size kita setup sebagai integer aja. Misalkan ya. Atau 24, ini udah standar. Habis itu kita juga bisa set font weight. Font weight-nya bisa bold, bisa normal. Weight-nya juga bisa kita atur mau weight berapa, 100, 200, sampai 900. Ya, seperti itu. Udah. Kalau yang CSS, sering pakai CSS pasti udah tahu. Habis itu kita coba buat lagi. Kita set. Ini ada lagi font style ya. Font style. Font style ini kalau kita cek ada italic sama normal. Nah, seperti ini. Full text italic ya. Standar ya. Sama bisa kita kasih color. Colors dot black misalkan. Udah ya, black. Blue accent. Nah, seperti ini. Setelah itu kita udah bermain-main aja dengan style ini, udah bisa. Kalaupun kita mau generalkan juga bisa. Kita buat sebuah variabel. Misalkan text bold ya. Kita panggil aja filenya text style pas text-nya. Nah, terus kita set fontnya sebagai font weight-nya sebagai bold. Ya udah, nanti kita misalkan di sini ada teks lagi, kumpulan teks bold. Tinggal panggil stylenya, terus kita panggil variabelnya. Gitu. Kita bisa generalkan di sini. Juga yang lainnya supaya bisa di repeat ya. Nah, setelah itu kita coba custom ya. Custom font family ya. Nah, sebenarnya saya udah implement di project ini. Saya langsung bahas aja. Nah, ini teman-teman kalau lihat di halaman utama ini font size-nya, font family-nya itu adalah Trajan Pro katanya. Saya download di Google. Trajan Pro. Nah, ini caranya gimana? Yang pertama kita ke Google Font aja dulu ya. Google Font. Ya, kita pilih filenya. Kita pilih filenya apa? Ya. Trajan pasti nggak ada di sini. Misalkan Poppins. Terus pilih apa? Stylenya yang mau kita select, mau yang seperti apa? Thinnya berapa? Terus apa? Ketebalannya sampai berapa? Width-nya. Habis itu kita download. Setelah di download, kita akan dapat file TTF-nya. Nah, TTF-nya ada beberapa. Kemudian kita kopikan ke project kita. Flutter RNDL, Workspace, kemudian Flutter Simple Apps. Nah, kita buat aset ya, folder aset di sini. Kita buat folder aset.
Folder aset terus ada fonts. Nah, di sini kita copy semua nih. Kita copy semuanya ke dalam sini. Sini ada open sama Trajan ya. Saya udah download. Kemudian kita masuk ke pubspec.yaml. Di bagian bawah, nah biasanya udah di komen sama Flutter-nya ya, by default ya di komen. Kita tinggal uncomment aja di bagian fonts. Terus di sini ada family-nya, nama family-nya ini bebas saja, yang mewakili aja. Baru fonts filenya. Nah di sini kita aktifkan fonts, terus asetnya di mana. Berarti kita pasang di aset fonts poppins.regular.ttf sesuai dengan direktorinya. Nah ini bisa ada dua ya, ini sama ini. Kita bisa set sebagai dua. Kalau yang bold, italic, regular segala macam dimasukin aja. Sama weight defaultnya apa. Setelah itu jangan lupa untuk running command-nya ya. Flutter pub.get atau kita Ctrl S di sini. Setelah oke, baru kita bisa manfaatkan di sini. Nah ini contohnya. Tadi kita punya Flutter text, nah Fugi text italic, Fugi text ya, saya coba set Fugi text ini, font family-nya sebagai Trajan. Nah dia akan berubah ya. Nah Trajan kan. Terus kalau kita mau ubah jadi Skyler ya. Ini bebas aja, yang mewakili aja. Skylers, nah dia berubah jadi Poppins sebenarnya. Nah terus pertanyaannya gimana kalau kita mau merubah stylenya, font stylenya semuanya gitu. Nah, jadi nggak sebagian, nggak ngeset satu-satu. Caranya kayak tadi kita buat di untuk primary swatch colornya ya. Nah di sini di bagian app, under material app, terus ada tema data. Ini masih on ya? On lanjut. Aman. Oh ya, kok sunyi. Lanjut. Jadi Oke, lanjut. font family. Nah, di sini ada properties font family. Nah, di sini kita kasih aja Trajan. Nah, semuanya akan jadi Trajan. Gitu. Ya, ini font kesukaannya Mas Saiful nih. Katanya mirip Garuda. Ya. Kalau kita mau balikin sini, nah jadi di sini. Material app font family. Oke, gitu ya. Itu yang custom font. Habis itu kita balik lagi ke bagian font, bagian teks, sorry. Oke. Kita coba lagi properti yang lain. Ini kita coba ada namanya foreground ya. Text style namanya foreground. Text foreground. Kita coba ya. Text style colornya red ya, boleh. Istriku nelpon lagi. Kita dulu. Color font size-nya adalah 24. Nah, kita set namanya foreground ini kita ambil namanya. Nah, lanjut. Di sini kita punya paint ya. Paint ini ada beberapa ininya, propertiesnya lain. Kalau kita ekstrak ya, sama ada style. Style ini kita coba paint stylenya, ya. Kita bikin yang stroke. Ya. Waduh, error.
N-nya stroke. Saya contohkan dulu. Oh, ini harus di reset kali. Nih, colors amber lah, amber. Itu nggak bisa ya? Colors amber. Oh, ini saya nggak tahu ya. Baru ngalamin. Oh ya, karena dia tabrakan ya. Nanti kalau kita pakai foreground, ya di sini ada color lagi soalnya. Sorry, colornya baru di sini kita set sebagai amber. Waduh, nggak kelihatan. Teal aja deh. Kelihatan nggak? Nah, jadi dia bisa bikin stroke secara ini ya, secara natif lah, kita bisa bilang seperti itu. Black aja deh, black. Nah, terus kita juga bisa set width, stroke width-nya ya, dengan, kok nggak bisa nih, stroke width, stroke width-nya dengan 2 atau 1. Kita mainin aja di sini. Gitu. Itu untuk foreground paint. Oke, selanjutnya ada text shadow. Ya, kita coba shadow. Kita kasih shadow sebuah teks. Kita coba copy aja lah. Oke. Colornya kita set palette dot primary. Bisa nggak ya? Fugi primary. Nah, saya ambil colornya Fugi ya. Nah, terus kita panggil properti namanya shadow. Shadow ini panggil kelas lagi namanya shadow. Dalamnya ada color, offset, sama radius. Bener nggak? Color. Kok error? Sama radius. Kurang S. Shadow, oh sorry. Dia harus array. Nah. Saya. Nah, gini. Shadow, colornya black. Nah, ini mainin offset ya. Offset ini kan udah tahu ya, X dan Y posisinya. Y-nya kalau kita tambahkan, dia akan menjauh secara vertikal, kalau ini secara horizontal. Tuh. Terus blurnya bisa kita set. Ya. Semakin tinggi semakin ngeblur dia. Colornya juga red misalkan. Nah, seperti itu. Itu untuk shadows. Jangan lupa shadows itu dia masuk ke dalam array. Terus kita panggil kelas shadow-nya. Tuh. Habis itu ada teks lagi kita buat, coba ya. Teks. Coba si Copilot-nya kita manfaatin aja. Nah, di sini saya nggak mau ini decoration saya nggak mau. Terus di sini kita coba ada namanya
word spacing. Nah, jadi masing-masing kalimat ya, jarak antar kalimat, word spacing. Ada word spacing, ada letter spacing. Letter spacing 5 misalkan. Nah, kalau letter spacing per huruf ya. Gitu. Minus bisa nggak? Dicoba aja. Nah, bisa ya. Jadi semakin dekat atau semakin renggang jaraknya. Tuh. Setelah itu ada text align. Ya. Kita coba lagi buat text align. Style, text style. Oh, dia nggak masuk style ya, maaf. Dia langsung aja gini, text align, panggil kelasnya text align, center, left, or right ya. Oke. Enter. Nah, dia ke tengah. Right ke kanan, left ke kiri. Oke, ini mudah ya. Tinggal dicoba aja. Terus apa lagi ya? Nah, terus kita coba sedikit mainin ini ya, perubahan teks di dalam state. Ya. Nah, kita coba nanti buat sebuah teks namanya counter 0. Coba bikin center, stylenya kita bikin font size-nya dulu deh, font size-nya ya agak gede, 24. Oke. Nah, counternya ini nanti kita kita kasih button kali ya, kasih button enak ya. Berarti saya coba wrap dia dalam sebuah row aja supaya kiri kanan biar enak. Children, kita kasih text button aja, text button kita nulin dulu aja, text tambah, nggak enak ya text button, elevate button aja ya, elevate button. Nah, ini button nanti kita akan bahas juga. Oke. Terus di sini kalau row ini saya biasanya kasih main axis alignment, berarti dia alignment untuk main axisnya. Kalau row tuh berarti horizontal ya. Ini saya biasanya kasih space around supaya kiri kanan. Nah, ini untuk mengaktifkan. Tadi kalau untuk mendisable kita on press aja di 0. Kalau mau ada value-nya atau ada warnanya, kita bikin anonymous aja, anonymous function. Oke. Nah, nanti pada saat diklik ya, ini harusnya kita tambah satu terus ya. Nah, karena ini adalah stateless, kita rubah dulu menjadi stateful. Caranya gimana? Ini kalau di Visual Studio Code-nya, saya klik command titik ya untuk refactor. Nanti ada muncul convert to stateful widget. Nah, saya klik aja, terus nanti dia merubah si widget ini menjadi stateful. Ya, caranya gimana dia rubahnya? Pertama, dia tambahkan kelas lagi yang mengextend state merujuk kepada kelas text screen dan sebagainya. Nah, itu mungkin stateful
stateful kita akan bahas di bagian sana ya nanti setelah fetching data. Oke, ini sudah berubah menjadi stateful widget yang akan bisa kita manipulasi datanya. Bukan data juga sih, ya data di saat halaman ini di load ya. Nah, kita bikin dulu variabel counternya. Counter 0. Oke. Nah, counter 0 ini kita panggil di teks ini. Caranya gimana? Pakai, saya lupa nih istilahnya apa. Counter. Nah, ini ya. Nah, terus supaya dia bisa nambah gimana caranya? Kita panggil set state. Nah, set state gimana caranya? Counter plus plus. Ya, atau counter plus sama dengan 1. Nah, sama aja, plus plus aja ya. Udah. Nah, ini bisa tambah. Itu. Kita mau tambahin lagi untuk pengurangannya. Nah, ini umumnya counter itu ya. Kalau kita bikin new project Flutter pasti ada counter ini. Oke, kita skip aja. Terus decoration underline. Oh iya. Kita lanjut ke style selanjutnya yang terakhir. Kita coba bikin teks lagi. Namanya apa ya? Text decoration. Stylenya text style. Font size-nya 24 misalkan. Terus ada decoration. Nah, decoration ini kalau kita lihat ada underline ya. Ada underline sama line through. Kita coba underline dulu. Pasti sudah tahuan kalau underline dia ada underscore-nya. Underscore lagi. Ada garis bawahnya. Terus kalau line through dia dicoret atau strike through ya biasanya. Seperti itu. Ya, itulah pokoknya. Oke, selesai yang Flutter text. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Dipersilahkan. Ada? Silakan yang mau bertanya. Ya, saya nyerutup dulu kopi. Ya. Kalau belum Saya ada, lagi. dilanjut Mas. Oke, lanjut ya. Saya commit dulu deh, biar bisa melihat perubahannya. Git add, git commit. Untuk teks ya. Flutter text. Git push, origin, Fugi. Nah, silakan di pull kalau mau lihat codingannya. Oke, terus lanjut ke image. Flutter image. Saya lihat contekan saya dulu. Waduh, nggak ada lagi. Oke, kita ke Flutter image. Image screen ya. Di image screen. Flutter image ya, image screen. Tadi saya rubah dulu menjadi list view aja deh. Nah, ini saya refactor, comment titik, wrap with widget, langsung aja list view. Terus saya rubah menjadi children titik 2.
Saya blok, kasih kurung siku. Save, dia auto format. Oke, kita mulai. List view ini saya sukanya ada padding. Paddingnya supaya agak ke tengah. Oke, yang pertama image ya, langsung kita panggil image dari network dulu ya. Kita coba image dari network. Ini propertinya langsung dia minta sebuah URL ya, link URL. Oke. Kita ambil aja dari lorem pixum. Lorem pixum. Ini ada lorem ipsum dan lorem pixum. Misalkan nih si Doki. Kita copy aja. Terus kita masukkan ke sini. Nah, dia langsung reload. Ya. Oke, terus ada apa lagi? Sorry ya, saya cari catatan saya dulu bentar. Biar terarah ini. Kayaknya nggak ada, berarti ada di sini. Oke, terus ada namanya circle avatar. Kita coba image, itu ada di style ya kalau nggak salah. Oh, sebelum ke situ kita coba setiap image itu ada property namanya fit ya. Fit. Dia sebenarnya tidak menampilkan size yang aslinya, tapi dia kayak ada di zoom sama di crop gitu ya. Ini di CSS web juga ada ya. Ada cover, fill sama contain. Biasanya kalau di ini contain ya. Nanti masing-masing perlakuannya beda. Kalau cover biasanya dia mengikuti kiri kanan atau kontainernya gitu ya. Kalau fill nanti beda lagi. Nah biasanya ini dia akan impact kalau dimasukkan ke dalam sebuah kontainer atau sebuah tempat yang ada fixed height-nya. Nah ini konten. Kalau cover, nah dia akan ke crop gitu karena si dividernya atau frame-nya itu height-nya cuman 200 gitu. Makanya dia berusaha memenuhi di tengah-tengah, biasanya dia akan nge-crop ke bagian tengah ya. Tuh. Oke. Terus gimana caranya buat sebuah image yang bulat ya? Biasanya sekarang banyak image yang circle image gitu. Nah ini circle avatar. Nah ini kita wrap dengan circle avatar. Background color-nya saya lupa ya. Circle avatar. Konsepnya itu sorry, saya skip aja deh. Saya lupa ininya untuk circle avatar, atau mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba. Nah,
circle avatar plus clip oval. Berarti childnya coba kita wrap lagi. Clip oval. Masukkan ke dalam sini. Nah, biasanya saya kompres lagi ya kalau memang ada kebutuhan aset secara manual ini kita kompres lagi. Saya kemarin nemu toolsnya itu saya lupa. Nah ini. Jadi untuk mengoptimasi file size dari APK biasanya saya kompres lagi dengan sebuah tools. Saya banyak ya, kita download aja toolsnya. Terus kalau bisa dia bawah 1 mega ya. Nah ini kemarin saya coba pakai ini, dia bisa sampai lumayan sih itunya, nge-reduce-nya. Ya kita coba aja ya, misalkan burung ini 19 kilobyte ya. Ini kita coba upload. Terus kita kompres. Pokoknya sebisa mungkin kita minimalisir file kita. Nah, ini jadi 4 kilobyte setengahnya ya. Cuman kita lihat juga kualitinya bagus apa enggak gitu. Tapi intinya kita sebisa mungkin kita kompres. Oke, lanjut. Rounded image. Rounded image. Kita ambil di mana? Dari aset kita aja. Kelihatan nggak ya kalau atau splash BG ya? Daripada ini. Nah, oke, masuk ke icon. Icon ini saya install icon untuk community material icon sama font awesome. Ini kita bisa install 2 icon. Terus ini sederhana aja kalau icon ada ya di sini ada color, size, text decoration saya nggak jelaskan karena belum coba. Ya paling itu sih. Ini icon, kalau kita panggil icon dari font awesome langsung aja. Font awesome icon, envelope. Colornya, colors, white. Atau ember. Size-nya 50 misalkan. Biasanya saya combine sih. Mau pakai font awesome atau material. Tuh. Jadi terserah kita yang mau pakai mana. Oke. Skip aja saya untuk yang icon itu aja. Masuk ke text field. Wah, udah jadi nih text fieldnya. Text field screen. Nah, untuk text field yang pertama, ntar ini saya skip dulu ya.
Sorry, maksudnya saya simpan dulu contekannya. Jadi saya buat function isinya widget ya, tipenya widget, kemudian mereturn sebuah text field. Nah, yang pertama adalah property ya. Biasanya ada hint text, terus ada label. Hint text ini buat placeholder, kemudian label ini yang di atas. Itu ya. Nah, by default bordernya dia set sebagai underline. Ya. Nah, gimana caranya untuk kita bisa custom? Di sini ada properti namanya border. Di sini ada outline, ada underline input border, ya. Ada outline, ya. Outline itu by default dia kotak. Kalau kita mau set dia rounded, ya udah kita panggil border radius, kemudian border radius circular berapa nilainya. Nah, seperti itu. Kalau ini saya punya nih alur pembahasannya. Sorry. Text field. Label icon. Nah, terus kita bisa pasang icon. Ceritanya icon. Nah, kalau di dalam input decoration ini, iconnya di sini berarti dia di luar outline-nya ini. Gimana caranya supaya masuk ke dalam frame-nya si icon? Ada namanya prefix sama suffix ya. Kalau prefix berarti dia manggil di depan. Gitu. Nah, dia di sini. Kalau suffix icon berarti di kanan. Ya. Kita set dulu aja sebagai prefix icon. Nah, habis itu prefix sama suffix. Nah, kita coba buat yang suffix. Ya, kita buat suffix icon. Jadi saya mau ceritanya icons.close. Nah, jadi ceritanya pas saya input, pas dia klik sini, ya dia menghapus value-nya di sini. Itu ceritanya gitu ya. Nah, ini kita harus tambahkan namanya controller. Nah, di sini ada variabel properties namanya controller. Nah, katakanlah di sini kita buat sebuah email controller yang memanggil kelas atau menginstance kelas text editing controller. Nah, setelah itu kita bisa panggil suffix. Terus di sini kan tadi kita pasang sebuah icon nih. Suffix icon ini kita kasih icon button berarti ya. Icon button. Di sini ada on press. Icon button. Nah, icon button ini kalau kita on press dia meng-clear controller.clear. Nah,
manfaatkan yang ini. Ini nggak main set state ya, dia mainkan controller untuk text field ini. Gitu. Kemudian gimana caranya kita tambahkan sebuah kondisi ya. Kita mau kalau dia tuh muncul kalau memang sudah diisi. Gitu. Jadi kalau ini kosong dia nggak usah muncul gitu si tanda silangnya. Nah kita harus buat logik sederhana dulu ya. Ya pastinya kita ini udah contohkan ya. Kita kasih kosi dulu. Suffix iconnya akan muncul jika langsung aja lah di sini. Email controller.text.is empty. Kalau dia empty, kita set sebagai container yang width-nya 0. Tapi kalau dia nggak empty, kita sajikan si icon button. Hendra.kurniawan. Nah, ini. Kalau kita close, dia hilang. Oke. Sip. Kemudian di keyboard type-nya, ini ada beberapa type ya. Ada email, multiline, date, ya, number dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Sementara ini di email dulu. Nah di sini juga ada text input action. Ini ada done. Dan tuh dia akan manggil ini sebagai checklist. Kalau next itu beda lagi nanti. Ya, kita coba. Nah dia akan ke actionnya akan manggil untuk sebuah action apa di sini di keyboardnya. Oke. Setelah itu langsung aja contekan saya aja deh. Saya implement biar cepat. Nah, terus saya mau jelaskan terkait dengan di bagian password ya. Password ini ada beberapa dulu yang harus saya coba ini jelaskan. Nah, untuk stylenya ini tinggal dirubah aja. Di sini kalau mau rounded kayak gini, tinggal border, outline, input border, set circularnya adalah 100 gitu ya. Nah, ini kalau di bagian input decoration yang type-nya keyboard type-nya adalah visible password, jadi dia kita bisa set obscure text-nya ya, obscure text-nya. Ini kayak di secure inputannya. Nah, dia jadi titik-titik seperti ini. Jadi ada obscure text fungsinya supaya itu kalau kita false, dia akan menampilkan isinya. Gitu ya. Terus, nah kita coba tambahkan di suffixnya icon ini seperti ini. Icon button kalau kita klik nanti dia show sama hide. Caranya gimana? Yang pertama kita set dulu sebuah variabel. Ada pertanyaan? Ada yang open mic? Gak ada. Oke, lanjut aja ya. Kita set sebuah boolean variabel namanya is password visible sama dengan false. Kemudian di sini kita buat sebuah icon button, di mana icon button itu kita kasih kondisi kalau is password visible-nya true, maka kita panggil yang visibility-nya off. Okay. Nah, by default dia gini. Kalau dia secure
obscure sampai dengan true, maka kita panggil yang visible-nya off. Kalau dia false, maka kita panggil yang visibility. Visibility kan berarti dia bisa lihat, atau kebalik ya. Ini sebenarnya referensi aja. Ini artinya kalau kayak gini berarti dia tak bertanya kan, apakah mau dilihat? Iya, kalau saya bilang iya, berarti dia nampilin. Mau dilihatnya, mau di hidden apa enggak? Iya. Nah, kayak gini. Ya, ini mungkin logic ininya ya, UI-nya nanti bisa di-set. Intinya berarti kan dia harus lawannya ya, obscure-nya by default dia harus bernilai true. Ya. Kalau dia true berarti kita jadikan off, kalau sebaliknya dia jadikan visible. Nah terus, ini kita main set state di sini. Terus on press-nya adalah kita ngerubah state dari true menjadi lawannya true, ya. Di toggle ya. Makanya dia bisa seperti ini. Nah sebenarnya ini sebelum kita masuk ke sini, kita harus bikin sebuah init state dulu. Soalnya kalau kita tidak mengeset init state, dia visibility-nya akan nyangkut ya. Tadi saya coba seperti itu. Nah, kita buat tambahan add listener set menjadi, artinya state-nya ini akan di generate terus, akan menjadi yang baru terus UI-nya. Makanya dia akan merefresh terus gitu. Setelah itu udah tipenya apa, on change sama on submit gitu. Kemudian text field number ya, kalau number ini kita set aja inputannya dia number, nanti keyboardnya akan menyesuaikan. Walaupun ini kalau di pakai laptop kita bisa input ya. Nah ini nanti mungkin ada tambahan lagi untuk filter di teksnya itu. Cuman dia udah berhasil manggil ini. Oke. Terus gimana kalau button ini disubmit? Ya. Pastinya field tadi yang sudah kita kita buat controllernya, kita bisa set value-nya ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat di buttonnya, di elevate button pas on press, saya panggil email controller.text sama saya ngeprint variable password. Di sini saya tampung di variable password. Gitu. Variable password ini sebagai apa? Di setnya kapan? Di setnya waktu on change sama on submit. Di sini. On change, set value, this password sama dengan value. Value yang di-input. Ini. Jadi kalau saya submit, nah ini username-nya kosong, emailnya kosong, passwordnya SDF. Bener nggak? Oke, submit, nah ini dapat ya value-nya tadi. Oke, terus selanjutnya ini permainan ini aja. Bagian outline ya. Di sini number Nah di bagian number ini kita bisa set bordernya sebagai input border none ya. Kalau by default dia ada underscore-nya, kalau kita none berarti dia polosan. Oke, terus di sini ada error. Text underline. Text underline dia underline input border. Ya, border underline input border.
Terus ada bagian outline input border. Ya, wrap. Text outline. Decoration border side. Oh, ini harus di hot reload. Oke. Text field. Ini kenapa nggak mau ya border setnya, colornya yellow. Wah, saya nggak tahu nih kenapa bisa gini. Oke. Saya skip dulu. Ya, lanjut. Di sini kita bisa tambahkan ada enable border sama focus border. Jadi bisa dibedakan pada saat dia fokus atau enggak. Ya. Sini saya buat kalau dia fokus, dia bordernya non. Kalau dia biasa, bordernya outline border gitu. Jadi bisa dibedakan. Ini juga ditambahkan border sama shape-nya, border radiusnya gitu. Bisa dikurangi, bisa dikombinasikan. Ya. Ini something wrong with ini. Saya coba restart aja aplikasinya. Wah, pembahasannya nggak tuntas nih kayaknya. Text field. Oke. Nah, terus terakhir ya untuk text field, ini ada text field focus. Next dia ke sini. Nah, memainkan fokus dengan button. Ya. Jadi caranya simple aja. Kita buat sebuah text field, ya, katakan text field 1. Nah, kita tambahkan focus node. Focus node ini dia manggil kelasnya focus node, ya, menginstance focus node. Kemudian ditempel ke sebuah text field. Nah, caranya gimana supaya button ini bisa memberikan action untuk fokus? Coba kita lihat buttonnya. Di sini ada button fokus text field 1 adalah focus stop, focus scope of context, request focus, fokus yang berapa yang mau kita panggil. Nah, ini berarti kan dia manggil fokus 1. Kemudian kalau fokus 2 sama fokus request fokus 2. Nah, terus gimana caranya supaya kita reset fokusnya? Nah, ini di sini tinggal request fokus, panggil fokus kelasnya, fokus node, ya, fokus node class. Dia akan mereset semuanya. Gitu. Kemudian terus kalau
kita klik di atas di luar bagian sini, gimana caranya supaya jadi unfocus ya. Sama seperti yang unfocus text field ini manggil focus node, tapi kita pasang di gesture type gesture detector. Ini saya coba hide dulu keyboard dismisser. Saya remove dulu. Kita bisa pakai, ini kan nggak bisa ya. Kita bisa pakai gesture detector, ini sekalian aja deh untuk menjelaskan gesture detector. Nah, kita wrap aja, kita wrap yang tadi widgetnya list view dengan gesture detector, terus kita panggil on tab, terus kita panggil focus scope of context, request fokusnya focus node. Jadi kalau dia klik nih. Nah, ada lagi plugin namanya keyboard dismisser. Nah, ini kalau mau alternatif yang lain selain gesture detector, kita pakai ini ya. Kita coba hapus dulu. Kita wrap lagi, kita panggil keyboard dismisser. Terus ada namanya gesture type-nya adalah on tab. Ada banyak ya gesture type-nya. Mau pas scroll dia jadi unfocus, mau di tab dia jadi fokus gitu. Tinggal pilih aja. Nah, ini sama aja kayak ini. Cuman lebih simpel. Tuh. Oke, selesai. Selanjutnya button. Nah, button ini cepat aja. Button screen. Di Flutter yang terbaru ada ya pembahasannya. Jadi beberapa button yang usang di-deprecated, tapi bukan berarti nggak bisa dipakai, cuman disarankan memakai yang baru. Ada text button, elevate button, sama outline. Gitu. Raise button, terus dua yang lagi saya lupa, itu deprecated ya untuk yang baru. Gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan 3 ini. Text button, dia nggak ada dekorasi sama sekali, ya udah text gini. Ya. Terus kalau kita panggil style formnya, ya, primary, kita set colorsnya menjadi yellow misalkan. Nah, primary ini kalau di sudut pandang text button adalah langsung di sini. Tapi kalau primary di elevate button, ya, di style form ini, primary ini adalah si background-nya. Nah, primary di sini nanti sudut pandangnya beda per button. Gitu. Tinggal mainin di sini aja. Oke. Kalau outline dia ada outline-nya. Sama ini juga primary-nya merujuk pada teks di dalamnya. Ada background juga. On primary nggak ada ya dia. On primary nggak ada. Adanya background color. Nah, gini. Jadi silakan aja digunakan. Masing-masing punya action on press, on apa lagi nih? On focus, on hover. Actionnya ada beberapa. Kemudian text button ini juga kita bisa kombinasikan dengan icon. Ya, elevate button dot icon dia akan ada properti tambahan yaitu icon. Ya. Terus kalau di
ini biasa kan dia child ya. Kalau di icon yang ada iconnya dia adalah label gitu. Label apa, iconnya apa, seperti itu. Kemudian ada elevation ya. Elevation ini adalah shadow ya. Apa ya? Elevation ini sebuah bayangan ya, bayangan di sini. Ini bisa kita atur property elevation ya, seperti itu. Oke. Gesture detector. Nah, gesture detector ini dengan Inkwell ini bedanya nggak banyak ya. Inkwell ini dia bedanya ada apa? Ada efek seperti tinta ya, seperti tinta yang dijatuhkan. Jadi kayak ada apa nih action ininya ya, kliknya. Kalau gesture detector dia biasa aja. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf beberapa penjelasan belum bagus jelasinnya. Mungkin bisa jadi pelajaran saya untuk lebih mempersiapkan lagi. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Saiful. Oke, terima kasih Mas Hendra atas waktunya. Mantap pokoknya. Nanti bisa detailnya bisa clone ini apa reponya Mas Hendra di sana sudah dikumpulin gitu, sudah di apa namanya? Ya dipisah-pisahin jadi untuk belajar widget itu jadi lebih enak, lebih nyaman gitu. Lebih mudah lah gitu kan, seperti itu. Iya, Itu paling yang image aja tuh belum lengkap ya contohnya. image ya mungkin image masih belakangan gitu dan saya lihat tadi Iya. juga di YouTube-nya itu masih pakai Flutter 1 titik sekian itu kan yang dicontoh sama Mas Hendra jadi Iya, betul. mungkin ada beberapa sintak yang udah nggak jalan gitu kan ceritanya. Ya Betul. itu mungkin kalau ada yang mau nanya silakan bisa chatting atau langsung langsung ini aja via suara nggak ada masalah gitu. Ini tadi ada yang bertanya ini kalau kompres script di Flutter-nya ada nggak ya Pak? Kompres script gimana ya maksudnya? Kompres image maksudnya? Kompres image sampai pakai script mungkin ya? Kenapa? Mungkin kompres image tapi pakai script ya mungkin maybe ini kan kalau kompres script gitu di Flutter-nya ada nggak ya Pak ya? Kalau kompres image, image compression saya pernah apa implementasi itu ada pluginnya ada. Saya coba tunjukin deh di project. Itu untuk apa? Untuk maksudnya kebutuhannya Jadi flow-nya itu? pas dia upload image kan ada dia capture dari foto mas. Oh iya iya Dari iya. foto itu biasanya bermega-mega kan. Nah sedangkan di server kita allow-nya cuman di under 5 mega gitu. Jadi kita kompres dulu, baru kita send ke server gitu. Oh iya 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 benar. Berarti kan itu Kompres. kan Nah ini kompres ketika upload ya ya kan ceritanya. iya betul. Flutter image compress namanya. Iya iya benar. Nah ini jadi kita combine dengan file picker sama ini mas. File picker sama image picker. Mana ya? Form passenger upload. Nah di sini nih. Upload image. Upload file. Nah ini saya custom, jadi dia pakai show modal bottom sheet, jadi yang bawah itu nanti keluar.
Eh, terus dia nampilin tiga icon, mau kamera, galeri, atau file. Itu saya running kali ya supaya enak. Iya, boleh. Nah, sambil nunggu prosesnya. Jadi kalau dia pick image ya atau kamera, sorry, yang kamera ini, nah ini fungsinya do pick image, terus pick source-nya adalah yang kamera. Mana yang kamera? Ini galeri, ini kamera. Nah ini source-nya kamera. Habis itu setelah dia dapat, kita simpan file temporernya dulu, terus kita kompres di sini. Nah, pakai X-file, terus nah di Flutter Image Compress ini dia ada beberapa properties nih. Nah di sini ada quality. Semakin kita kurangin quality-nya, nanti dia semakin ke compress gitu. Terus ada mau di rotate apa enggak, min height sama min width sama min height-nya kita set gitu. Nah ini saya kemarin nyoba dari 25 mega itu bisa sampai 1 mega lebih gitu. 1 mega lebih dikit gitu. Nah ini lumayan membantu sih. Nah setelah dikompres baru result ini kita save ke server. Kita save ke server baru masuk ke API-nya. Gitu-gitu sih mas. Itu kemarin saya implement untuk image compression. Tapi belum nemu untuk file compression. Ini memang khusus untuk yang filenya image. Seperti itu. Oke. Itu ada pertanyaan dari Muhammad Arifin tuh. Fungsi init state sama state lainnya itu apa ya gitu kan? Ya, Perbedaan init state dan set state kan. Pertama init state itu kita menginisialisasi sebuah variabel menjadi variabel default. Kayak tadi boolean is show password sama dengan false. Berarti manakala halaman itu di load pertama kali, jadi prosesnya kan kalau sebuah halaman itu yang di load pertama kali adalah konstruktornya. Dia akan baca konstruktor dulu, baru setelahnya kalau dia tipe widgetnya adalah set state, dia akan membaca si init state-nya. Itu dia akan ngecek dulu nih state mana yang by default kita set value-nya gitu. Tadi saya mana ya contohnya ya. Nah ini setelah konstruktor ini dibaca dia manggil ini. Nah hubungannya sama set state apa? Sebenarnya kalau set state itu kayak kita ngerubah value defaultnya ini menjadi something gitu, di sebuah kondisi tertentu. Nah kalau ini state sebenarnya ya itu kita set semua kayak fetch data pertama kali. Nah biasanya kita pasangnya di init state gitu. Contohnya kalau ini, aduh temen saya udah main screen. Udah nyenyak temannya. Iya. Ini mas, ini ada init state terus do fetch data. Do fetch data tuh biasanya saya nge-fetch di API. Nah ini saya set di API, saya panggil bla bla bla. Kalau udah berhasil, baru saya set state sebuah variabel di atas nih. Nah, ini biasanya entah dia map atau list gitu. Baru setelah kita set datanya di sini, kita bisa consume di buildernya. Kita bisa sajikan atau tempelkan ke dalam sebuah widget gitu. Oke, ada lagi mas pertanyaan? Oke. Mas untuk setting Copilot tuh gimana mas ya? Flow-nya mas ya? Apa cuma extension habis itu langsung jadi Copilotnya atau gimana? Ya, dia harus request dulu. Jadi nanti pas kita udah install Copilot,
mana sih? Copilot. Nah, ini kan Mas install nih. Habis itu kalau nggak salah ada link something, nanti redirect ke GitHub Copilot-nya. Terus disuruh login atau masukin email. Jadi dia submission dulu. Habis itu udah nunggu kalau di review udah oke, nanti Mas akan muncul ini nih icon di bawah nih. Mana icon Mas? Nih. Nggak kelihatan ya? Ini masih yang mana? Kelihatan nggak nih? Kecil emang dia. Oh iya, pojok gitu ya. Pojok sini. Gambarnya kayak di ini. Nah, kalau Gambar dia kode udah atau apa itu? approve atau aktif, Ini ntar dia kayak gini. Ke detect-nya ya kalau kita enter, dia loading nih, tuh dia nyari. Oh, dia pasti ngasih sesuatu gitu ya, suggestion gitu ya. Iya. Terus Oke, untuk kita mengiyakan enter. diapain? Tab atau apa? Di tab aja. Oh, pakai tab ya. Oh, oke. Gitu. Auto complete-nya dia tab. Nah, biasanya kalau dia kan pakai AI kan, dia yang biasa Mas coding juga dia suggestion. Misalkan ada pattern tertentu, ada card, ada list tail, nanti di tempat yang lain dia akan suggest itu juga gitu. Atau misalkan saya dulu sempat disuggest logic yang saya memang belum pernah pakai tapi works gitu. Nah, itu lumayan tuh. Kayak ngeset tanggal gitu. Oke. Copilot itu free enggak ya? Free ini. Free tapi kita ini request untuk bisa activate. Gitu. Iya. Ada lagi? Ada lagi mungkin Mas Ardiansyah mau menambahkan atau Mas Dita, Pak Dita, Mas Dendi nih siap ya untuk next pertemuan nanti. Untuk pertemuan besok itu Mas Pak Ardi tadi udah oke. Pak Ardi. Ya. Nah, nextnya lagi mungkin Mas Dendi ya nanti ya. Berarti kita apa nih Mas nextnya nih? Itu yang Jason inilah pokoknya. Untuk OOP ini kan ya bukan hal dikit mungkin ya. Mungkin yang 8, 9, 10 itu kan fetching data kan itu. Iya kan? Iya, ini saya udah implement juga di file ini sih sebenarnya. Oh, udah ada. Belajar. Oh, iya. Gimana coba Mas? Tapi pakai HTTP. Iya. Nah, HTTP get URL, JSON decode segala macam. Ini kemarin pakai API-nya Mas siapa nih? Mas Egit ya. Data COVID. Itu ada yang nanya nih, apakah di sini sering-sering bahas pembahasan OP gitu kan? Nah, untuk Mas kalau mau full apa gimana ya jawabnya ya? Mungkin kalau bingung tentang OP bisa join ke grup kami itu, ke grup WhatsApp itu tanya aja yang dibingungin di mana, nanti kita coba kasih penjelasan gitu sih biasanya sih. Secara fundamental OP belum ya Mas ya kita. Belum, iya. Belum ada pembahasan sih. Iya. Jadi butuh ya. Inheritance gimana, kelas sama Pak Ardi siap ngisi OP nggak Pak? Ah, itu Pak Ardi. Atau siapa yang bisa bantu ngisi? Agak ngerti. Gimana mau OP dulu atau fetching nih? Bisa aja sih nanti bisa dikomben sih. Coba Mas siapa nih namanya Mas Tauhid ya. OP-nya apa Mas yang masih bingung? Open mic aja nggak apa-apa. Iya Mas. Diskusi. Mas Aji coba Mas Aji. Ya, ini sementara sih masih belajar data. Terus untuk basicnya udah belum Mas? Kayak variabel perulangan gitu, percabangan. Udah, saya masih belajar di Udemy. Di Udemy pakai course-nya siapa? Itu sih yang harganya 100 berapa ya? 100
40-an atau Iya, semuanya harganya segitu sih mas. iya. Lecturenya siapa? Lecturenya Gurunya, maksudnya gurunya. cewek apa cowok? Nah, cowok Cowok. Oh, Max iya Max apa? tak lihatnya Pak. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia Oh Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia. Mas William. Oh, Coba kita cari. coba udah ini Mas William gitu coba. Nanti Iya. Dart ya. Apa Iya. judul course-nya apa? Itu Flutter Made Easy in bahasa Indonesia. Made Flutter Flutter easy. Made Easy in bahasa Indonesia. langsung Indonesia gitu, soalnya biar spesifik nanti cariin itu. Linknya Linknya di Linknya share. ya. Oke. Coba linknya mas, kasih itu mas. Kita pengen tahu ini ya silabusnya dia gitu. Itu masnya ngikutin udah selesai belum mas? Kenapa? Ngikutin Udemy udah selesai belum? Masih ini sih, masih pertengahan sih. Pertengahan. Tapi udah mulai nyambung atau masih bingung tetap? Ini sih sebenarnya yang saya masih memahami itu yang di dasar-dasarnya itu dulu aja. Iki langsung ya mas. Iki langsung Flutter ya. Nggak ada Iya. ini OP-nya yang mana ya? OP-nya nggak ada nih. Nek sampean purchase si Maximilian koyo ya ono Flutter. Apa? Dart. Itu yang punya William kayak yang dijelasin Mas Indra tadi. Iya. Langsung dia. Ini bahas. Nah ini mas, ini ada Dart fundamental nih, sampean Oh iya. Dart basic summary. Nah ini, gue punyanya Maximilian ini lumayan. Gitu. Atau Pak Sopo, Flutter Indonesia itu. Siapa jenenge mas? Eriko Bang. Enrico Darmawan. Cuman memang masih pakai Dart yang lama sih. Cuman di sini ada Oppo ya sini. PBO, nah ini variabel dinamik data. Ya, PBO itu pemrograman berbasis objek tuh bahasa Indonesianya OOP itu. Di Indonesiain gitu. Iya. Objek Belajar di oriented. sini aja nih, bagus. Lumayan lengkap. Ya, terus itu lumayan ya, nanti di apa yang belum gitu paham bisa sharing di grup atau di Telegram, bisa Telegramnya itu atau di grup WhatsAppnya kami gitu. Nanti kita coba jelasin gitu. Kita aktif kok di grup itu. Suka. Pemrograman zaman now juga ada kalau nggak salah. Iya. Iya. Mas Eko, punya Mas Eko. Iya. Siap. Oke, kalau gitu pertemuan malam ini kayaknya cukup, udah jam 11. Next minggu depan kita akan ada lagi insya Allah sebelum lebaran kayak gitu. Nanti apa yang ngisi Pak Ardiansah untuk jelasin tentang fetching data kayak gitu. Garis besarnya itu sih. Semoga teman-teman masih semangat dan bisa join lagi di minggu depan. Oke, gitu aja dari saya ya, dari Mas Indra juga. Terima kasih udah join. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Ya, ini kita acara tiap hari Kamis malam ya, kecuali nanti di 2 minggu yang lain kan itu lebaran, mungkin kita off dulu, setelah lebaran kita mulai lagi gitu. Oke. Sip. Oke, yuk. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Yuk. Mas Eko. Terima kasih Pak. Yuk. Semuanya.